Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jumhar. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai haji. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pengertian haji. Haji menurut bahasa adalah menyengaja, sedangkan menurut syarah adalah menyengaja menuju ke Baitullah dalam rangka melaksanakan suatu ibadah yang sudah ditentukan segala sesuatunya, serta untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Hukum melakukan haji adalah wajib bagi setiap muslim, terutama bagi yang sudah mampu, baik lahir maupun batin. Jadi, seseorang yang belum mampu maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Macam-macam haji. Jika dilihat dari niat ihram serta tata cara pelaksanaannya, macam-macam haji terbagi 3. Yang pertama, haji ifrad, yaitu berniat untuk melaksanakan ibadah haji beserta ketentuan-ketentuannya sampai selesai, dan kemudian dilanjutkan dengan niat melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua, haji tamattu, yaitu berniat melaksanakan ibadah umroh beserta ketentuan-ketentuannya sampai selesai. Setelah selesai, dilanjutkan kembali dengan berniat untuk melaksanakan haji. Yang ketiga, haji qiran, yaitu berniat melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Kemudian, ibadah haji ini mempunyai syarat-syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Islam. Yang kedua, balik atau masuk dalam kategori dewasa baik lahir maupun batin. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka atau tidak dalam kuasa orang lain. Yang kelima, mampu. Kemudian rukun ibadah haji. Rukun ibadah haji ini adalah suatu kegiatan dalam haji yang mana tidak boleh ditinggalkan seseorang. Jika seseorang tersebut meninggalkan salah satu rukun haji, maka haji seseorang tersebut tidak dapat dikatakan sah. Karena meninggalkan rukun ini juga tidak dapat diganti hanya dengan membayar dam. Adapun rukun haji tersebut adalah yang pertama, ihram, yaitu niat yang disertai dengan pakaian haji yang tidak berjahit dan berwarna putih. Yang kedua, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dimulai pada tergelincirnya matahari sampai terbit fajar keesokannya, atau lebih tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, tawaf, yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam kondisi suci dan menutup aurat. Kemudian yang keempat, sa'i atau berlari kecil mulai dari Bukit Safa dan Marwah. Yang kelima, tahallul atau mencukur rambut kepala bagi laki-laki, adapun bagi perempuan cukup dengan 3 helai rambut saja. Yang terakhir, tertib, melakukan semua kegiatan secara beraturan. Kemudian poin berikutnya yaitu wajib haji. Wajib haji ini adalah segala kewajiban yang perlu dikerjakan supaya ibadah haji seseorang menjadi sah. Wajib haji ini berbeda dengan rukun haji, yang mana ketika salah satu rukun haji yang dilaksanakan, maka haji seseorang tidak dapat dikatakan sah, walaupun orang tersebut membayar dam. Berbeda dengan wajib haji, yang mana ketika seseorang meninggalkan wajib haji ini, maka orang tersebut dikenai hukum hanya dengan membayar dam. Untuk wajib haji sendiri adalah yang pertama, ihram. Yang kedua, bermalam di kota Musdalifah. Yang ketiga, melempar jumroh, ula, wusta, dan aqabah. Yang keempat, bermalam di kota Mina. Yang kelima, melakukan tawaf wado atau biasa disebut perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Kemudian yang keenam,
menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang selama ihram. Kemudian larangan-larangan haji bagi laki-laki. Yang pertama, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, tidak boleh menutup kepala. Yang ketiga, tidak boleh memakai sepatu. Kemudian larangan bagi perempuan. Yang pertama, tidak boleh menutup wajah. Yang kedua, tidak boleh menutup telapak tangan. Kemudian larangan bagi keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, tidak boleh memakai wangi-wangian. Yang kedua, tidak boleh mencabut atau mencukur rambut. Yang ketiga, berburu binatang buruan yang halal di tanah haram. Yang keempat, menikahkan atau menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Yang kelima, bersetubuh. Yang keenam, mencaci atau mengucap kata-kata yang kotor. Yang ketujuh, memotong kuku. Adapun hikmah dari pelaksanaan ibadah haji diantaranya adalah menumbuhkan rasa persamaan di antara sesama manusia dari berbagai macam suku bangsa dan warna kulit, yaitu dilambangkan dengan pakaian serba putih, tidak berjahit atau biasa yang disebut dengan pakaian ihram, serta untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antaramu ialah yang paling takwa kepadanya. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi saya mengenai ibadah haji. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa yang pastinya tidak luput dari yang namanya kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.